Solih-solihah semuanya, adakah dari kalian yang mengetahui apa kegunaan FPP dan KPK? Adakah contoh permasalahan yang bisa diselesaikan dengan FPP dan KPK? Nah, untuk itu, mari solih-solihah semuanya kita akan belajar mengenai materi FPP dan KPK yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya, apa kabar kalian semuanya, solih-solihah semua? Semoga kalian senantiasa sehat walafiat. Nah, kali ini bahasan kita masih terkait mengenai FPP dan KPK. Lebih khususnya, kita akan menyelesaikan masalah yang terkait FPP dan KPK dalam soal cerita. Nah, mengenai materi yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, soal cerita menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan FPP pada kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, soal cerita menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK pada kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan mulai membahas terlebih dahulu, yaitu tentang FPP. Nah, kita akan mempelajari soal cerita mengenai masalah yang berkaitan dengan FPP dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu FPP? FPP singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Nah, kita bisa mencari FPP dengan mengalihkan semua faktor prima yang sama dengan pangkat yang terkecil. Kita langsung ke contoh soalnya, menyelesaikan masalah berkaitan dengan soal cerita dalam kehidupan. Ibu membeli 14 kue lapis dan 16 kue sus. Ibu akan menaruhnya pada beberapa piring sama banyak. Berapa piring terbanyak yang diperlukan ibu? Nah, di dalam soal cerita di atas ada kata-kata ibu menaruh pada beberapa piring sama banyak. Nah, sama banyak ini berarti kita akan menyelesaikan masalah soal cerita ini dengan menggunakan FPP. Ya, jadi kita akan mencari FPP dari 14 dan 16. Kita akan mulai dengan mencari menggunakan pohon faktorisasi prima. Nah, angka 14 karena bilangan genap bisa dibagi bilangan prima 2 hasilnya 7. Nah, 7 ini merupakan bilangan prima, jadi kita selesai sampai di sini. Kemudian kita mencari faktorisasi dari 16. Karena 16 genap bisa kita bagi bilangan prima 2 hasilnya 8. Nah, 8 masih kita bagi karena 8 bukan bilangan prima, masih kita bagi. Nah, 8 bisa dibagi 2 hasilnya 4. Nah, 4 pun masih bisa kita bagi karena 4 bukan bilangan prima. Jadi 4 bisa dibagi bilangan prima 2 hasilnya adalah 2. Nah, setelah kita memperoleh pohon faktor, kita bisa menuliskan faktorisasi prima dari 14 sama dengan 2 kali 7. Kemudian faktorisasi dari 16 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 4. Nah, kita sudah menemukan faktorisasi prima dari 14 dan 16, maka kita tinggal mencari FPP-nya dengan kata kunci, mengalihkan semua faktor prima yang sama dengan pangkat yang terkecil. Nah, kita akan mencari faktor prima dari dua faktorisasi prima yang sama, yaitu angka 2. Ya, 2 dan 2 pangkat 4 itu sama. Ya, maka kita akan cari pangkat yang terkecil antara 2 dan 2 pangkat 4. Yaitu kita pilih salah satu, yaitu yang terkecil adalah 2. Sementara angka 7 tidak ada pasangannya. Jadi, angka 7 tidak kita tuliskan. Jadi, FPP dari 14 dan 16 adalah 2. Jadi, ibu memerlukan sebanyak 2 piring. Bagaimana soleh-solehah? Sudah memahami semuanya ya? Kita akan langsung ke contoh yang kedua ya, mencari FPP juga. Contoh yang kedua, Dayu mempunyai 24 permen coklat dan 45 permen susu. Permen tersebut akan dimasukkan dalam plastik dengan isi yang sama. Pertanyaannya yang A, ada berapa plastik yang dibutuhkan untuk permen tersebut? Yang B, berapa banyak permen coklat dan permen susu pada masing-masing plastik? Nah, pada soal di atas ada kata kunci permen tersebut akan dimasukkan dengan plastik yang sama ya, sama banyak. Berarti tadi hampir sama dengan soal yang pertama, ada kata-kata sama banyak ya, sama. Maka kita akan mencari F
FPB. Jadi FPB dari 24 dan 45. Oke, kita mulai dulu mencari faktorisasi prima dari 24. Karena 24 itu merupakan angka genap, bisa kita bagi dengan bilangan prima 2, hasilnya 12. 12 dibagi bilangan prima 2, hasilnya 6. 6 dibagi dengan bilangan prima 2, hasilnya 3. Nah, 3 ini merupakan bilangan prima, jadi cukup sampai di sini. Faktorisasi prima dari 24, kita lingkari yang merupakan bilangan prima, yaitu 2, 2, 2, dan 3. Kemudian kita mencari faktorisasi prima dari 45. Karena 45 itu bilangan ganjil, maka tidak bisa dibagi dengan bilangan prima 2. Ya, kita bagi dengan bilangan prima 3, hasilnya 15. 15 kita bagi dengan bilangan prima 3, karena merupakan bilangan ganjil ya. Hasilnya adalah 5. Nah, selesai karena 5 adalah bilangan prima. Jadi kita bisa menuliskan faktorisasi prima dari 24 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3. Kemudian kita persingkat menjadi 2 pangkat 3 kali 3. Kemudian kita akan menuliskan faktorisasi prima dari 45 sama dengan 3 kali 3 kali 5. Kemudian kita singkat penulisannya sama dengan 3 pangkat 2 kali 5. Nah, setelah kita mendapatkan faktorisasi prima dari 24 dan 45, kita bisa mencari FPB, faktor persekutuan terbesar. Dengan kata kunci, kita mengalihkan semua faktor prima yang sama dengan kita memilih pangkat yang terkecil. Nah, kita akan melingkari faktor prima yang sama dari dua faktorisasi yang dilingkari warna kuning. Mana yang sama? Yaitu angka 3. Ya, ada 3 dan 3 pangkat 2. Maka kita memilih pangkat yang terkecil di antara lingkaran warna hijau yang sama itu ya. Jadi adalah angka 3. Jadi kita bisa menuliskan FPB dari soal di atas adalah 3. Atau FPB dari 24 dan 45 adalah 3. Nah, setelah kita mendapatkan FPB, kita bisa menjawab pertanyaan yang pertama. Ada berapa plastik yang dibutuhkan untuk permen tersebut? Jadi plastik yang dibutuhkan adalah sama dengan FPB-nya, yaitu sebanyak 3 buah. Nah, kemudian kita bisa menjawab pertanyaan yang kedua, banyak permen coklat. Maka kita bisa membagi permen coklat sebanyak 24 dibagi dengan plastik yang dibutuhkan, atau dibagi dengan FPB-nya, yaitu 24 dibagi 3 sama dengan 8. Jadi banyak permen coklatnya sejumlah 8. Kemudian berapa banyak permen susu? Kita bisa membagi 45 permen susu dibagi dengan 3 atau dibagi dengan FPB-nya, sehingga banyak permen susu sama dengan 45 dibagi 3 sama dengan 15. Nah, pada prinsipnya adalah untuk mencari FPB, nanti kalian perhatikan soalnya ada kata-kata sama atau sama banyak. Berarti kalian pasti mencari FPB. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal cerita menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK dalam kehidupan sehari-hari. Kita langsung ke contoh soalnya. Nah, sebelumnya kita harus ketahui terlebih dahulu apa itu KPK. KPK singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Untuk mencari KPK ada kata kuncinya, yaitu kita mengalihkan semua faktor primanya. Jika ada faktor prima yang sama, maka kita akan memilih pangkat yang terbesar. Nah, kita akan langsung menuju ke contoh soal cerita terkait menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK. Perhatikan dan simak baik-baik agar kalian memahami bagaimana langkah kita mencari KPK dalam sebuah cerita. Contoh soalnya, Adit berenang setiap 10 hari sekali, Berto berenang setiap 15 hari sekali. Hari ini mereka berenang bersama. Setiap berapa hari keduanya dapat berenang bersama? Nah, dalam soal di atas ada kata-kata kapan mereka akan bersama-sama. Nah, dari kata bersama-sama ini pasti mencari KPK. Nah, kita bisa menjawab
yaitu mencari KPK dari 10 dan 15. Kita akan mulai dulu mencari faktorisasi dari 10. Karena 10 bilangan genap, maka bisa dibagi dengan bilangan prima 2 hasilnya 5. Nah, sudah selesai karena 5 merupakan bilangan prima. Selanjutnya kita akan mencari faktorisasi prima dari 15. Karena 15 itu bilangan ganjil, tidak bisa dibagi dengan bilangan prima 2, bisa dibagi dengan bilangan prima 3. Jadi 15 bila dibagi dengan 3, hasilnya adalah 5. Nah, 5 ini merupakan bilangan prima, jadi kita berhenti sampai di sini. Kemudian, setelah kita mendapatkan pohon faktorisasi, maka kita bisa menuliskan faktorisasi prima dari 10 sama dengan 2 dikalikan 5. Dan faktorisasi prima dari 15 sama dengan 3 dikalikan 5. Setelah kita mendapatkan faktorisasi prima dari 10 dan 15, kita bisa mencari KPK-nya. Nah, kata kuncinya adalah kita menuliskan semua faktorisasi prima yang ada. Ya, jadi ada faktor 2, ada 3, ada 5. Nah, bila ada angka yang sama, maka kita pilih yang pangkat terbesar. Nah, coba dilihat dari faktorisasi prima 10 dan 15 ada angka yang sama yaitu 5. Maka kita pilih pangkat yang terbesar. Karena semuanya sama yaitu kita pilih salah satu 5. Maka kita bisa menuliskan seluruh faktor prima yang ada adalah 2 kali 3 kali 5 sama dengan 30. Jadi berapa hari keduanya dapat berenang bersama? Keduanya berenang setiap 30 hari. Soal KPK yang selanjutnya adalah Udin dan Beni berenang bersama-sama pada tanggal 2 Desember 2017. Udin berenang setiap 6 hari sekali dan Beni berenang setiap 8 hari sekali. Pada tanggal berapa mereka akan berenang bersama-sama untuk kedua kalinya? Nah, pada soal cerita di atas ada kata-kata kapan mereka bersama-sama. Dari kata ini pasti kita akan mencari KPK. Mari kita jawab. Pertama, kita akan mencari faktorisasi prima dengan pohon faktor yaitu angka 6 ya. Karena 6 bilangan genap maka bisa dibagi bilangan prima 2 hasilnya 3. Karena 3 bilangan prima maka sudah selesai sampai di sini. Kemudian faktorisasi prima dari 8. Karena 8 bilangan genap bisa dibagi bilangan prima 2. Hasilnya 4. Nah, 4 bukan bilangan prima jadi masih bisa dibagi sampai menghasilkan bilangan prima. Dibagi 2 hasilnya 2. Nah, selesai. Maka kita bisa menuliskan faktorisasi prima dari 6 itu sama dengan 2 dikalikan 3. Kemudian kita tuliskan faktorisasi prima dari 8 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 atau bisa dipersingkat dengan 2 pangkat 3. Nah, setelah kita mendapatkan faktorisasi prima dari 6 dan 8, kita bisa menentukan KPK-nya dengan kata kunci ya. Jadi kita menuliskan semua faktor prima yang ada dalam faktorisasi tersebut ya. Bila ada faktor prima yang sama, maka kita pilih pangkat yang terbesar. Ya, dalam faktorisasi prima yang dilingkari warna kuning itu ada faktor 2 dan 3. Nah, pada faktor prima 2 itu ternyata sama ya. Jadi kita pilih pangkat yang terbesar, yaitu yang kita pilih 2 pangkat 3. Nah, kita bisa menuliskan KPK-nya. Ya, kita sudah memilih pangkat yang terbesar dari faktor prima 2 yaitu 2 pangkat 3. Kemudian kita bisa mengalihkan dengan faktor prima yang lain yaitu angka 3. Sehingga KPK dari 6 dan 8 adalah 2 pangkat 3 kali 3 atau 2 kali 2 kali 2 kali 3 sama dengan 24. Setelah kita mendapatkan KPK dari 6 dan 8 sama dengan 24, pertanyaannya pada tanggal berapa mereka akan berenang bersama-sama? Nah, mereka pertama kali berenang tanggal 2 Desember 2017. Nah, kapan mereka akan berenang bersama-sama untuk kedua kalinya? Berarti sama dengan 2 Desember atau 2 ditambah 24 hari. Sama dengan 26 Desember 2017.
Jadi keduanya berenang kedua kalinya tanggal 26 Desember 2017.